وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat kita di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat-nikmat yang lain yang harus terus kita syukuri dengan kita meningkatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mensyukuri dengan kita selalu talibul ilm, selalu kita talabul ilm, selalu kita menuntut ilmu, dan cara-cara yang lain dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita bahas sekedi tentang masalah akhta'un fis shalah, yaitu beberapa kesalahan di dalam salat. Kenapa perlu kita bahas tentang beberapa kesalahan
di dalam salat, karena salat merupakan perkara pertama. Hal yang pertama akan kita ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ada dua pertanyaan utama. Artinya dua pertanyaan pertama. Pertama, pertanyaan terkait tentang kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pertanyaan hubungan kita antar sesama. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab pertama adalah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat dari Abdullah bin Qart radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa idza salahat salaha sairu amalih. Kalau salatnya benar, salatnya bagus, salaha sairu amalih, ginna bagus semua amalan yang lain. Wa in fasadat fasada sairu amalih, dan jika salatnya yang rusak, lamun salatnya rusak, maka akan rusak amalan-amalan yang lain. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, harus kita memiliki perhatian terhadap ibadah yang paling agung setelah syahadatain. Rukun Islam yang paling mulia setelah syahadatain. Ibadah yang langsung Nabi menerima perintah kewajiban di atas langit. Nabi Isra Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas, ke langit, untuk menerima perintah salat, menunjukkan bahwasanya perkara salat ini adalah perkara besar yang harus terjaga, sehingga tidak sembarangan kita melakukan salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari hadis Malik bin Huwairith, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Supaya benar tata cara kita salat, maka hendaknya salat kita sesuai dengan panduan, ajaran, tuntunan yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita bahas kedi tentang akhta'un fis shalah, beberapa kesalahan di dalam salat. Luwih terkait tentang kesalahan mungkin kita bahas beberapa di antaranya. Bahkan di sana ada ulama yang mengarang kitab cukup tebal dengan judul Akhta'ul Musallin, Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Itu terkait tentang kesalahan-kesalahan di dalam salat. Yang pertama adalah kesalahan di dalam salat adamu iqamati sulbi fir ruku'i was sujud. Si pertama adalah tidak meluruskan punggung ndek nalombok bongkorna ketika ruku' dan ketika sujud. Jadi sujud arak sifatnya, ruku' juga ada sifatnya. Sifat ruku' jelas dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sifat sujud jelas dijelaskan di dalam banyak dalil. Sehingga banyak orang ketika dia ruku, luwih dengan lamun ruku tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dan Ahmad di dalam musnadnya dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi salatun, tidaklah cukup salat, li ahadin, salat seseorang, la yuqimu fiha dhahrahu fir ruku'i was sujud, ndek nalombok bongkorna punggungna ketika ruku dan sujud. Ruku jelas, tata cara ruku, telapak tangan taruh di lutut dan jarinya direnggangkan, kemudian punggung lurus, kepala juga ikut, kepala tidak terangkat dan tidak turun, begitu juga punggung tidak terangkat dan tidak turun. Ini adalah kesalahan di dalam sholat. Tidak lurus punggung ketika ruku dan sujud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pencuri yang paling buruk dengan si memaling yang paling jelek adalah orang yang mencuri dari salatnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis Imam Ahmad dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nas alladhi yasriqu min salatih, manusia si paling cengeh adalah dengan si memaling lengan salatnya, mencuri dari salatnya. Sehingga para sahabat bertanya, berketuan para sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, ngumbe angkun dengan memaling di dalam salatnya.
Bagaimana cara orang mencuri dari salatnya itu ngumbe? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Ndekna sempurna ketika ruku' dan tidak sempurna ketika sujud. Bro, dulu tidak sempurna atau terlalu bawah. Atau dalam hadis yang lain, la yuqimu sulbahu birruku'i was sujud. Tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan ketika sujud. Harus terperhatian niki para jemaah yang dirahmati Allah, karena urusan salat niki para jemaah, lamun wah tersalah sekali gin terus tersalah. Salah cara kita ruku dari awal, terus itu akan terulang salah cara kita ruku seterusnya. Salah angkun tersujud, salah. Sehingga sujud memiliki sifat mbe tao imanta. Bagaimana tangan kita jauhkan dari badan. Kemudian bagaimana jari-jari kita rapatkan dan semuanya menghadap kiblat. Bagaimana kening dan hidung kena. Begitu juga tangan, lutut dan ujung kaki. Jari-jarinya diusahakan hadap kiblat. Ini supaya sempurna cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gambaran ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa kita teladani. Fa innan nabiyya idza raqa'a basata dhahrahu wa sawwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, beliau membentangkan dan meratakan punggungnya. Lumbuk bongkorna para jemaah, ndekna terlalu turun, ndek terlalu taik, ndekna melengkung. Sehingga diberikan gambaran hatta law subbal ma'u alaihi lastaqarra. Lamun tetuleng air le bongkor Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya tidak akan jatuh, dia akan diam. Marangkun meja niki para jemaah, kalau kita tumpah air, dia lari cepat air ke sini, berarti ada yang lebih rendah. Kayak meja ini kalau tumpah air, ngolo airnya di tengah. Diam-diam menunjukkan samping kiri dan samping kanan lurus. Maka seperti itu gambaran punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku. Hatta law subbal ma'u alaihi lastaqarra. Sehingga kalau kita tuangkan air, lamun tetulengang air le bongkorna lastaqarra, airnya akan diam. Dan banyak luwek dengan itu para jamaah terjadi kesalahan dalam perkara ini. Ini dia kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua di dalam salat adalah adamut tuma'ninati fis shalah wa hiya ruknun min arkanis shalah la tasihhu bidunihi. Si kedua adalah terjadi luwek kesalahan, yaitu luwek dengan salat ndekna tuma'ninah. Padahal tuma'ninah niki para jamaah merupakan rukun salat. Jadi tuma'ninah itu usahakan kembali persendian itu kepada posisinya. Ketika teruku kembali pas persendian itu nih, bro, Allahu Akbar, sami Allah, pecat. Tidak ada tumaninah. Tenang sholat itu. Tidak ada yang kita kejar. Baca zikir ruku,
dengan bacaan yang pas, zikir sujud dengan bacaan yang pas, bagaimana kita turun ngombe angkun tetaek, itu semuanya apa? Butuh ketenangan. Ada jeda waktu yang kita berikan sehingga benar-benar kita tenang di dalam sholat. Ketenangan anggota badan di dalam sholat para jamaah menunjukkan ketenangan hati. Kalau mau ngebut kan, wah terus udah setahun ta sholat berarti wah pasih kita mengkun dengan motor non kayak ngebut. Bukan begitu. Pelan. Tumanina. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan hadis Zaid ibn Wahab. Beliau mengatakan ra'a Hudzaifatu rajulan la yutimmu ar-ruku'a was-sujud. Jadi Hudzaifah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, gita seseorang ndekna sempurna ruku sujudna, tidak tumak ninah. Qal, apa ongkat Hudzaifah radhiyallahu anhu warda, ma sallaita, engkau ini tidak salat, ndekna sah. Dilihat dia sholat karena tidak tumanina. Hudzaifah mengatakan engkau tidak sah sholatmu. Walau mutta ala ghairil fitrah. Jika engkau meninggal lamun me'mate, engkau meninggal bukan di atas fitrah, tidak di atas kebenaran. Allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana fitrah tersebut adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini si kedua, harus terperhatian perkara tumak nina. Tenang wah para jamaah salat. Ndi narak terkejar. Lamun terkejar arak dengan gin tangkat jual beli, arak rizki gin terkejar, rizki itu di tangan Allah. Ngumbe terkejar, ita nengkas sedang berhadapan dengan Allah. Hingga banyak orang sholat ngebut sholatnya untuk ngejar dunia, padahal dunia tersebut adalah di tangan Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada seorang. Imun tersolat tenang supaya apa? Mendatangkan ketenangan. Merangkun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tipa Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, kah tenangan ita, hibur ita, bahagiakan kita dengan solat. Agului ita nengka te merasa bahagia lamun teninggalang solat. Dulu Nabi dan para sahabat berbahagia dia dengan solat, tenang dia dengan solat. Lamun ita bahagia karena kita tidak solat. Ya tahu bedanya. Kemudian dalam hadis yang lain yang semisal tentang tumanina, atau dikenal dengan al-hadis al-musi' salatuhu, dengan si cengi angkuna salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla. Nabi tamati pada dalam masjid. Kemudian arak dengan tamat tipa masjid, kemudian dia sholat. Kemudian selesai sholat, orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan irji,
fasalli fa innaka lam tusalli. Padahal baru nak selesai solat, Nabi mengatakan tulak, ulang solat karena engkau tidak solat. Ayo engkau ulang solatmu karena engkau belum solat, padahal baru nak selesai solat. Tulak ya Malik, para jemaah yang dirahmati Allah. Solat Malik karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai solat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan ucapan yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Katulak, solat tono karena engkau belum solat. Tulak Malik. Selesai Malik yang ketiga kali datang, Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, karena telu kali wah ngulang suruh tulak, sehingga dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairah, ndek ku tahu ya Rasulullah si lebih baik dengan ino salatku ya wah paling bagus. Ini anggapan dia, ini sudah salat yang paling bagus yang ia kerjakan. Nah, kita sangat nih para jemaah. Wah bagus ruku tak, padahal secara syariat salah. Wah bagus duduk tak, padahal secara syariat salah. Wah bagus sujud kita, padahal secara syariat menyelisihi. Sebagaimana sahabat yang sholat ini disuruh tulak Malik sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma usinu ghairah. Ya Rasulullah, yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang lebih baik dari ini sholat saya. Ini wah paling bagus. Ndek ku tahu Malik yang lebih bagus dari hal tersebut. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku, ajar aku ya Rasulullah. Ngumbe angkun sholat si bagus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau mendirikan salat lakukan takbiratul ihram, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian lamun wahino bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Takbir, doa istiftah, Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku sampai engkau tumakninah atau intina. Ini yang menjadi pembahasan. Kemudian engkau ruku dan tumakninahlah di dalam ruku. Jarang kita tumakninah para jemaah yang dirahmati Allah. Terlalu becap kita sholat. Sholat zuhur entah 2 menit. Nah, apa terbaca ini para jemaah? Lama, apa salahnya lama? Asar agak lama, ada tumakninahnya. Kita lamun suwe ruku imam ngeremon ita limudi para jemaah. Ganti imam na jemaah ne lelah ita. Maka standar ringan di dalam salat para jemaah adalah standar sunnah, kesesuaian dengan sunnah, bukan keinginan makmum. Nah, duit kita salat nengka standar ringan no keinginan makmum. Maka untuk salat isya Nabi mengatakan disuruh Mu'adz baca yang standar, baca Al-Ghasyiyah, baca Al-A'la, Asy-Syams, ya standar. Ita lamun imam salat isya baca hal ataka hadisul Ghasyiyah, belo taparan. Alah belo coba kulhu no dulu. Padahal ringan itu secara standar sunnah. Nah, sampai akhir hadis. Kemudian
Yang ketiga, kesalahan si ketelu para jamaah yang dirahmati Allah, ini luwe itenene. Kesalahan ketiga adalah musabaqatul imam. Nah, lamun salat jamaah niki para jamaah. Kesalahan di dalam salat adalah musabaqatul imam, yaitu mendahului imam. Tabar jamaah makmum niki arak telu modelna. Si pertama, dia mengikuti imam. Allahu Akbar imam, berukna Allahu Akbar. Ruku imam, berukna ruku. Si kedua, barang yang tangkat imam. Bergerak imam, Allahu Akbar milu, gerakannya pada. Si ketelu, mendahului imam. Mendahului imam, kesalahan besar. Ya samaan sama imam, salah masih. Karena apa? Karena imam itu diikuti. Lamun barang berarti tidak jadi imam. Maka bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah terkait tentang hal ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qal, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bina. Berarti Nabi jadi imam. Nabi jadi imam. Falamma qada salatahu aqbala alaina biwajhihi. Setelah selesai salat, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Ya biasa mungkin imam mau salam, balik hadap makmum. Kemudian Nabi bersabda, ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud. Sekalian manusia, ungkap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Sekalian manusia, inni imamukum, saya ini imam kalian. Aku ini ku jadi imam. Fala tasbiquni, ndak pejuluang aku. Jangan mendahului. Birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf. Ndak tersedunu imam. Jangan mendahului imam baik ketika ruku atau ketika sujud atau ketika berdiri atau ketika bubar. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salam imam. Ndak mantengwit dulu pada jemaah, tetap posisi tasyahud akhir dulu. Sampai kapan? Sampai imam bergerak. Minimal bacaan apa? Bacaan istighfar, tangkat Allahumma antas salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ampun tengwit. Ini bro salam langsung wit, padahal imam di mana wit. Nah, sampai seperti itu pun diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bubar pun, selesai salat pun ndak tajuluangi imam, ndak mendahului imam.
Sehingga Nabi SAW mengatakan, fa inni arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya saya melihat kalian itu di depan saya dan di belakang. Walaupun Nabi hadap kiblat, manusia di belakang, para sahabat di belakang, Nabi bisa melihat bau nagita. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat orang di belakang sebagaimana melihat orang di depan. Berarti ketika sholat tadi, tahu na sahabat sih mendahului. Paham niki para jamaah? Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, itu demi Allah, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, jikalau kalian melihat apa yang saya lihat, lamun pada gita apa si saya gita, apa yang saya lihat, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sekedik rere, wala bakaitum katsira, dan kalian akan luwek menangis. Lamun pada tahu apa siku tahu, lamun pada gita apa siku gita, niscaya gin pada sedikit tertawa, sedikit rere, tangkat luwe menangis. Sehingga para sahabat berkatakan, ya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau lihat? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Kita ini luit tererek kanan dewah tanggita neraka. Lamun wah tanggita ngumbi azabna sang ndit mai mangan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ndit mai tindu. Ini adalah kesalahan, yaitu mendahului imam. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda memberikan ancaman, ndak ta pejulu imam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apa ndekna takut dengan sina angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Juluan ya uras, padahal imam di mana uras. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, gina rubah otakna si Allah sebagaimana dirubah kepalanya seperti kepala himar, kepala keldai. Ndek pada takut ke? Lamun pada angkat kepala sebelum imam akan dirubah kepala kita seperti kepala himar, kepala keldai. Menunjukkan bahwasanya mendahului imam ini perkara besar, kesalahan besar. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita supaya kita tidak mendahului imam? Cara kita adalah ndak mantengwit sebelum imam nyebut huruf ra. Allahu Akbar, apa tengwit? Misalnya imam gini ruku, Allahu Akbar, nah beru teruku, beru terbergerak. Ini beru, oh, langsung milu bergerak. Jadi selesai bar,
selesai imam mengatakan Allahu Akbar, baru kita bergerak. Supaya kita tidak mendahului imam. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baru tenguit sami Allahu liman hamidah. Ini baru wah butang bujulu. Ndek na sabar. Milih pejulu imam. Padahal gin tepada salam bareh pada jamaah yang dirahmati Allah. Barang tersalam, timak tengebut-ngebut barang tersalam. Maka dari itu, bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran dalam hadis Barra ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah SAW idza qala. Ini gambaran dengan para sahabat. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila mengatakan Sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'an nabiyyu sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dah. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah, butang, kemudian Nabi turun sujud, maka tidak ada dari kami yang menggerakkan punggung di narangwit ngolo butang sampai kapan? Hatta naqa'u sujudan ba'dah, sampai kami itu sujud setelahnya. Jadi ketika Nabi Allahu Akbar, wah sujud baru bergerak. Paham niki para jemaah? Supaya kita tidak mendahului imam. Kemudian yang berikutnya termasuk kesalahan adalah untuk dengan si masbuk nih. Sendi mata tutup kalian sekedi. Tinggal niki para jemaah, yaitu anna ba'dahum idza sallama al-imam at-taslimatal ula wa alaihi qada'u ba'd ar-raka'at la yantaziru hatta yusallima al-imam at-taslimata tsaniyah. Ini kesalahan. Luwe lengan ita sebagian lengan manusia alamun imam salam untuk salam yang pertama, padahal ita masih bedeang kewajiban rakaat tamasbuk nih. Luwe ita wah tembutang padahal imam baru na selesai salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah, wah butang kita. Ini termasuk kesalahan. Kapan kita berdiri para jamaah yang dirahmati Allah lamun tamasbuk? Yaitu tunggu imam setelah selesai lengan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru terbaik rakaat berikutnya si kurang. Paham niki para jamaah? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus memperhatikan sholat niki para jamaah. Terus kita belajar, terus kita menuntut ilmu, kita baca ulang lagi, hafal lagi, pahami lagi apa zikir-zikir di dalam sholat, supaya sholat kita benar-benar sholat yang benar, sholat yang berkualitas, sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak ketika dihisab pada hari kiamat sholat kita benar-benar bagus. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.